Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan kunci berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi. Karena kealimannya dalam ilmu agama, terutama kajian hadis, beliau mendapat gelar Hadratus Syekh. Di NU pun, beliau merupakan satu-satunya yang mendapat gelar Rois Akbar. Setelah beliau wafat, tak ada satupun kiai yang berani menyandangnya. Sebagai gantinya adalah Rois Am. Karena kealimannya, pondok pesantren yang didirikannya di Tebuireng Jombang menjadi tujuan para santri dari pelosok negeri. Hingga tahun 1942, murid yang telah dan berada di pesantren itu diperkirakan 25.000 orang. Santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang luar biasa dan yang menjadi ulama besar. Adapun santri tersebut sebagai berikut. 1. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau adalah santri kinasih Mbah Hasyim yang menjadi pengganti Mbah Hasyim dalam menahkodai Nahdlatul Ulama setelah kewafatan Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau dikenal sebagai ulama yang cerdas dan kreatif serta berjiwa aktivis tinggi. Hal itu dibuktikan dengan hikmah beliau pada Jamiyah Nahdlatul Ulama sehingga bisa seperti sekarang. 2. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Beliau adalah Kiai Haji Raden Asad bin Syamsul Arifin bin Ruham bin Ihsan bin Homsi. Mbah Asad lahir pada 1897 di Mekah dan wafat tanggal 4 Agustus tahun 1990 di Situbondo pada usia 93 tahun. Beliau adalah ulama sekaligus tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, sebab beliau adalah penyampai pesan isyarat berupa tongkat disertai ayat Al-Quran dari Syekhona Khalil Bangkalan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 3. Kiai Haji Bisri Syansuri. Beliau dilahirkan di Desa Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 28 Zulhijjah 1304 Hijriah atau tanggal 18 September tahun 1886 Masehi. Setelah nyantri di Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Haji Bisri Syansuri mondok ke pondok pesantren Tebuireng kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama 6 tahun. Dan juga merupakan pendiri serta pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar. 4. Syekh Yasin Al-Fadani. Nama lengkap beliau adalah Abul Fadil Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Ulama keturunan Padang, beliau mufti, pemberi fatwa, mazhab Syafi'i di Mekah, dan penulis beberapa literatur hazanah keislaman. Lahir pada tahun 1335 Hijriah atau 1915 Masehi. Beliau adalah salah satu santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Walaupun beliau tidak pernah mondok di pesantren Tebuireng, namun beliau pernah menimba dan mengambil sanad hadis kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. 5. Kiai Haji Masum Ahmad Lasem. Mbah Masum merupakan santri dengan tipikal pengembara. Tercatat ada belasan pesantren yang didatanginya untuk menimba ilmu, dari Jepara, Jombang, hingga ke Makkah Al-Mukarramah. Oleh kedua orang tuanya, pertama-tama beliau diserahkan kepada Kiai Nawawi, Jepara, untuk mempelajari ilmu agama, lalu kemudian, pengembaraan ilmunya sampai di Kiai Abdullah, Kiai Abdul Salam, dan Kiai Siroj. Ketiganya merupakan Kiai Hos dari Kajen, Pati, Jawa Tengah. Setelah beberapa tahun berselang, Masum muda sampai di Kudus. Di sana ia belajar kepada Kiai Masum dan Kiai Syarafuddin, lalu kemudian di Sarang Rembang bersama Kiai Umar Harun, Solo bersama Kiai Idris, Termas dengan Kiai Dimyati, Semarang kepada Kiai Ridwan, Jombang kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bangkalan kepada Kiai Khalil, lalu yang terakhir di Makkah, langsung kepada Syekh Mahfuz At-Termasi. 6. Kiai Haji Hasan Anwar. Beliau adalah santri generasi pertama di Tebuireng. Kiai Haji Hasan Anwar juga berteman baik dengan Kiai Haji Maksum, pendiri pondok pesantren Lasem. Saat Kiai Haji Hasyim berhalangan, ia menjadi badal, pengganti Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengajar santri dan rekan-rekannya. Sebelum mondok dan membantu di pesantren Tebuireng, Hasan Anwar mondok di berbagai pesantren di Jawa Tengah. Karena itu,
Tak heran beliau banyak dimintai bantuan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, termasuk saat Kiai Haji Hashim mendirikan Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Beliau tinggal di Ponpes Tebu Ireng itu selama beberapa tahun. 7. Kiai Haji Atlan Ali, pendiri pesantren Putri Wali Songo Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau pernah menjadi ketua umum pertama Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mutabarahan Nahliyah, organisasi tarekat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Beliau memulai pendidikannya dengan belajar agama Islam kepada pamannya Kiai Haji Fakih di Pondok Pesantren Mas Kumambang. Setelah berusia 14 tahun, beliau melanjutkan belajar dengan menghafal Al-Quran kepada Kiai Haji Munawar Kauman Sedayu Gresik. 4 tahun kemudian, beliau mengikuti kakaknya mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang. 8. Kiai Haji Abdul Karim. Beliau sering disapa Mbah Manap. Beliau adalah ulama pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yang berlokasi di Desa Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 1908, beliau menikah dengan putri Kiai Soleh, Banjar Melati, bernama Siti Khadijah alias Nyai Domroh. Kiai Abdul Karim juga dikenal berada di garda terdepan dalam melawan penjajah. Salah satunya bisa dilihat saat ia mengirimkan santri-santrinya ke pertempuran Surabaya dan perlawanan terhadap Partai Komunis Indonesia, PKI, di Kediri dan sekitarnya. 9. Kiai Haji Jazuli Usman, santri Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Selanjutnya adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, yaitu Kiai Haji Jazuli. Beliau mengawali masuk pesantren Gondang Legi di Nganjuk yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di pesantren ini ia mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid dan kitab jurumiyah yang berisi tata bahasa Arab dasar, nahwu, selama 6 bulan. Melanglang buana mencari ilmu ke berbagai guru yang mutawatir sanatnya. Di antaranya adalah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang, Kiai Haji Dimyati Tremas Pacitan, Kiai Haji Zainuddin Mojosari, Syekh Al-Alamah Al-Aidrus Makkah. 10. Kiai Haji Abul Fadol Senori Tuban, santri Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Selanjutnya adalah Kiai Haji Abul Fadol Senori Tuban. Beliau dikenal sebagai ulama harismatik dan mempunyai ilmu laduni. Semangat Kiai Abul Fadol dalam belajar sangat besar. Setelah sang abah wafat, ia meneruskan rihlah ilmiahnya ke Pondok Pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Dalam waktu 1 tahun, Kiai Hashim Asy'ari menganggap Kiai Abul Fadol sudah menguasai ilmunya dengan baik. Diberikanlah ijazah sanad periwayatan hadits seperti Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan Kiai Hashim Asy'ari dari Syekh Mahfuz at-Termasi. Itulah santri Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang luar biasa dan yang menjadi ulama besar.